ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian. Taat kepadanya ataukah semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, keluarga kita ataupun teman-teman kita bahwa segala sesuatunya direpresentasikan dengan kita unggah dalam sebuah akun misalnya. Apakah itu berupa status di WA mungkin ataukah mungkin di Instagram atau di Facebook atau di hal-hal lain yang sebetulnya di zaman 30 sekarang itu Saudi, dia sedang berada di Eropa, sehingga sampai-sampai di lingkup militer, khususnya di satuan-satuan intelijen, ketika seseorang itu sedang berada di satu tempat tertentu, ada satu penekanan khusus di tempat itu untuk menghindari dari wa'amma bi'ni'mat atau nikmat nikmat yang Allah limpahkan kepada kita itu adalah bagian dari perintah yang ada di dalam Al-Quran, yang itu juga menjadi bagian yang semestinya kalaupun tidak masuk dalam kategori wajib, tapi paling tidak masuk dalam kategori anjuran ataupun mungkin sunnah, begitu paling tinggi. Jadi memberikan dengan tujuan apa para jamaah sekalian? Dengan tujuan bahwa apa yang Allah berikan kenikmatan itu bisa diberikan orang-orang lain untuk juga ikut memberikan motivasi supaya kita bisa seperti itu. Ibrah itu semestinya seperti itu. Subhanahu wa ta'ala.
Nah, di sisi lain, para jamaah sekalian, di dalam akhlak atau pelajaran akhlak, ria itu sungguh sangat dikecam di dalam Islam. Ria itu berasal dari kata ya, keimanannya dan seterusnya. Saya misalnya mohon maaf, saya mau ketabrak mobil itu justru untuk sikap, misalnya saya tiba-tiba mengerem atau saya mimpinya Nabi Yusuf yang diceritakan. Karena nanti fayakidu laka kaida akan timbul sebuah kedengkian yang muncul dari itu. Tetapi oleh sebagian narasi dikatakan bahwa itu sudah terlanjur didengar oleh rintangan, mulai dari dia di dan kemudian
saudaranya, saudara sekandung maupun menjadi raja pada saat itu dan itu pentingnya atau perlunya kita ketika kita mendapatkan nikmat itu tidak serta-merta kita ceritakan kepada orang lain karena bisa juga menimbulkan sebuah kedengkian. Ini satu sisi yang juga kita harus pahami bersama terhadap konteks bagaimana kita merepresentasikan terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ada 3 bidang kalau gitu tadi. Jadi sisi yang kedua adalah kita diperintahkan untuk menyembunyikan, bukan tahatus, tapi menyembunyikan dari kenikmatan. Kita melihat basicnya itu sama, perilakunya sama. Oleh karena itu sangat kita rekomendasikan bahwa ini memerlukan sebuah pembelajaran yang luar biasa karena para jemaah sekalian munculnya rasa syukur yang ya. Kita mungkin mengatakan alhamdulillah berkah hari ini saya begini ya. Saya alhamdulillah berkah kayak gini. Itu ketika hati kita tidak terlatih untuk mengungkapkan itu, maka setan dengan mudah akan membelokkan rasa syukur yang sebetulnya sudah ikhlas hanya untuk lillah itu bisa menjadi riya. Kemudian ya, hancur itu adalah ayyabtula amalahu sholeh, amal yang sudah soleh, yang tadi mungkin ketika kita bersyukur awal itu udah bagus, kita udah bersyukur sama Allah bagus, itu di kemudian hari masih bisa kita diungkit-ungkit oleh setan untuk jadi batal. Dengan ikhlas sudah tidak diketahui separuh dari dana demikian rupa saya kendalikan istri keluarga bahwa ini dari kita tapi tidak usah, udah berjalan. Dipakai itu adalah dari saya misalnya, mengharukan saya untuk menyampaikan seperti itu. Akhirnya iya betul lah.
Mas sekalian, manajemen hati, bagaimana mengatur antara syukur dengan riya tadi adalah hal yang harus terus kita upayakan di dalam menjalankan. Tujuannya hanya betul-betul ikhlas liwajhillah. Alhamdulillah saya bisa menempati tempat, ya katakanlah misalnya baru beli rumah. Alhamdulillah keluarga. Misalnya seperti itu. Tujuannya bentar dari orang-orang yang mungkin nada dirempet kepada riya tadi. Sehingga seperti inilah yang harus kita sampaikan, harus hati-hati min qibalis syaitan ayyabtula amalahus sholih. Jangan sampai setan yang ada di sekitar kita ini membatalkan terhadap amal saleh kita. Jangan sampai kemudian pakem yang sudah ada pada agama itu kalah oleh berbagai macam hal yang terjadi di media sosial. Termasuk benci orang dengan komentar itu sama hukumnya para jemaah sekalian. Kemudian kita mencaci hal sifatnya hanya memberikan komentar. Tidak surat Yasin itu kan mulut orang itu
atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.